A. Latar belakang masalah. Anak usia dini yaitu anak dengan usia mulai 0 sampai 6 tahun yang merupakan masa keemasan bagi anak untuk perkembangan otaknya. Dalam masa keemasan ini, maka sangat diperlukan stimulus atau rangsangan yang tepat untuk perkembangan otaknya. Taksonomi Bloom dalam Magdalena Islami Rashid 2020 menggolongkan tujuan pembelajaran menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif yaitu ranah yang memiliki keterkaitan dengan tujuan belajar dan berorientasi pada kemampuan dalam berpikir. Selanjutnya yaitu terdapat ranah afektif. Yang dimaksud dengan ranah afektif di sini yaitu ranah yang berhubungan dengan emosi, perasaan, sistem nilai, dan sikap hati. Terakhir dalam ranah yang disebutkan oleh taksonomi Bloom adalah ranah psikomotor, yang merupakan ranah yang berorientasi pada penggunaan otot dalam kerangka tubuh atau keterampilan motorik. Perkembangan psikomotorik merupakan perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerakan jasmania dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan, dan kemauan dari dalam diri seseorang. Perkembangan psikomotorik dalam pembelajaran dianggap penting karena melalui perkembangan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya kepada kondisi yang independen. Anak dapat menyesuaikan lingkungan sekolah dan anak dapat bermain dan bergaul dengan teman sebayanya. Serta hal ini sangat penting bagi perkembangan konsep diri. Pengertian kognitif meliputi aspek struktur intelek yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, dan di dalamnya terdapat aspek yaitu persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan persoalan. Perkembangan kognitif merupakan proses dan hasil individu dengan lingkungannya. Selain itu, struktur pengetahuan juga menjelaskan tentang tingkat kecerdasan peserta didik. Dengan adanya beberapa kecerdasan tiap individu, maka kemungkinan terjadinya kecerdasan ganda, multi-inteligensi, sehingga perlu diadakan semacam tes untuk mengetahui tingkat inteligensi tiap individu yang biasa disebut dengan IQ, inteligensi quintile. Perkembangan afektif dapat diartikan secara umum sebagai sesuatu perkembangan berkenaan dengan perasaan, sedangkan definisi yang lebih mengarah kepada perkembangan afektif di sekolah dapat diartikan sebagai proses perkembangan sosial, emosional pada peserta didik. Dari tumbuhnya ketiga aspek tersebut, barulah seseorang dapat dikatakan telah mencapai tujuan hidup yang baik. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perkembangan psikomotorik anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, bagaimana perkembangan afektif anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang ketiga, bagaimana perkembangan kognitif anak usia 0 sampai 2 tahun. C. Hasil observasi dan interview. Dalam observasi ini, kami melakukan wawancara dengan salah satu ibu yang bernama Ibu Ade Gustia Sri Rafsanjani Borulubis dan anaknya yang bernama Abian Iza Asideki. Anaknya berusia 2 tahun yang berdomisili di Langkat. Berdasarkan observasi dan interview yang telah kami lakukan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Perkembangan psikomotorik anak ternyata menjadi salah satu tahap yang paling penting dalam tahap usia dini. Orang tua harus bekerja sama untuk mengembangkan psikomotorik anaknya. Adapun yang kami temui setelah melakukan observasi dalam perkembangan psikomotorik, yakni anak sudah pandai melakukan gerakan sholat meskipun belum sempurna gerakannya. Kedua, anak sudah pintar membaca surah Al-Fatihah meskipun masih terbata-bata dan belum sempurna. Anak sudah pintar menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dengan dinyanyikan. Ketika azan, anak mempraktikkan azan seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perkembangan afektif pada anak dari hasil observasi kami yaitu yang pertama,
ketika sholat, imam membaca Al-Fatihah, anak menyambung dengan melafazkan amin. Yang kedua, ketika masuk rumah, anak sudah pintar mengucapkan salam meskipun belum terlalu jelas. Yang ketiga, ketika selesai makan, anak membaca Alhamdulillah. Perkembangan kognitif pada anak dari hasil observasi yang kami lakukan yaitu yang pertama, ketika azan, anak sudah tahu kalau itu sebagai panggilan untuk sholat dan anak pun mengajak kedua orang tuanya untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, anak sudah tahu sebelum makan harus berdoa, mau tidur harus berdoa. Setelah orang tuanya membacakan doa, anak pun mengaminkannya.